싶다. 그렇죠. 선수들 진짜 국내에요 24가 안 되는 우리 어린 선수들이 평생 대표팀으로 상대로 열심히 잘하지 어떻게 보면 우리 따르지 않을까. Timnas Indonesia lagi-lagi harus mengubur impian meraih trofi di Piala AFF. Pada edisi 2024, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut gagal lolos ke semifinal setelah menelan kekalahan dari Filipina pada laga terakhir grup B. Timnas Indonesia menjamu Filipina di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tampil di kandang sendiri, tim Garuda bermain percaya diri. Menurut statistik yang dicatat Lapang Bola, tim Garuda mencatatkan 54% penguasaan bola, berbanding 46% milik timnas Filipina. Timnas Indonesia juga melepaskan 19 tembakan yang 6 diantaranya mengarah ke gawang. Pasukan Shin Tae-yong finish di posisi ketiga klasemen akhir grup B Piala AFF 2024 dengan nilai 4. Tiket semifinal dari grup ini didapat oleh Vietnam, nilai 10, dan Filipina, nilai 6. Kegagalan ini mengulangi kiprah timnas Indonesia saat dilatih Bima Sakti pada Piala AFF edisi 2018 yang saat itu gagal ke semifinal setelah finish di peringkat keempat. Adapun Filipina memperoleh 6 peluang bagus dari 9 kesempatan. Meski bermain menekan, timnas Indonesia tak berkutik dan akhirnya menyerah 0-1 dari The Ascals. Gol tunggal timnas Filipina disarankan Born Christensen dari titik putih pada menit ke-63. Selain menelan kekalahan, timnas Indonesia juga bermain dengan 10 orang sejak menit ke-42 setelah Muhammad Ferrari diganjar kartu merah. Takluk dari Filipina, timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 dan lagi-lagi nirgelar di turnamen tersebut. Tim Garuda harus puas berada di urutan ketiga grup B dengan nilai 4. Usai laga, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong cukup kecewa karena timnya gagal melaju jauh di Piala AFF 2024. Ia sangat menyayangkan tersingkirnya Indonesia. Sangat disayangkan kalah, tapi saya apresiasi karena tim ini banyak dihuni pemain muda rata-rata 20 tahun. Ujarnya dalam sesi konferensi pers usai pertandingan. Kiprah timnas Indonesia di Piala AFF 2024 terbilang kurang maksimal. Rafael Struijk dan kawan-kawan hanya meraih 1 kemenangan, 1 hasil draw, dan 2 kali kalah. Indonesia juga hanya mencetak 4 gol dan kebobolan 5 gol dari tim lawan. Meski gagal, ST menyebut ada sisi positifnya dengan ajang ini, yakni untuk menambah pengalaman para pemain mudanya. Melawan tim-tim senior sangat positif, kami juga tidak beruntung. Kami harus lebih banyak belajar dan berkembang lagi. Saya harus berterima kasih atas kerja kerasnya semua pemain. Sementara itu, timnas Filipina naik ke posisi kedua dengan koleksi 6 poin dan lolos ke 4 besar. Adapun puncak grup B dihuni timnas Vietnam yang mendulang 10 poin. Pada laga terakhir grup B, Vietnam melumat Myanmar dengan skor 5-0 di Viet Tri Stadium, Viet Tri, Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Gol-gol kemenangan tim yang dijuluki Golden Star Warriors tersebut disarankan Bui Enam Hao, 48, Nguyen Xuan San, 55, 90, Nguyen Quang Hai, 74, dan Nguyen Tin Lin, 92. Pengamat sepak bola nasional, Kesit B. Handoyo, menyebut kegagalan tim Garuda di Piala AFF 2024 menjadi bukti Shin Tae-yong hanya pelatih biasa. Menurutnya, ST tak bisa apa-apa tanpa pemain diaspora, seperti Jae Izes, Tom Haye, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga tak mampu meramu pemain-pemain muda meraih hasil bagus. Pada Piala AFF 2024, timnas Indonesia mengandalkan darah muda mulai dari Kadek Arel, 19 tahun, Doni Tripamungkas, 19 tahun, Arhan Fikri, 19 tahun, dan Arhan Kaka, 17 tahun. Bukan maksud membedakan, namun terlihat bagaimana ketika strategi dan taktik tidak bisa berjalan tanpa ditunjang kualitas pemain, maka mutu pelatih pun akan kelihatan, ucap Kesit. Tanpa pemain diaspora yang sudah didatangkan PSSI, terlihat STY gak bisa apa-apa, sambungnya. Pada grup B Piala AFF 2024, timnas Indonesia tampil tak terlalu oke. Tim Garuda hanya meraih 1 kemenangan 1-0 atas Myanmar, ditahan 3-3 Laos, serta keok 0-1 dari Vietnam dan Filipina. Memang timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tergolong muda, dengan mayoritas di bawah 22 tahun. Tetapi, sejak laga pertama melawan Myanmar, lalu Laos, Vietnam, dan Filipina, permainan mereka tidak berkembang, kata Bung Kesit. STY memang mengalami kesulitan ketika dia hanya mengandalkan pemain lokal yang jam terbangnya sedikit, berbeda dengan pemain timnas yang didominasi pemain diaspora. Pungkasnya kegagalan meraih hasil positif pada Piala AFF 2024 membuat ranking FIFA timnas Indonesia diprediksi terjun bebas. Tidak tanggung-tanggung, Merah Putih kemungkinan turun 5 tangga dari peringkat 127 menuju 130. Timnas Indonesia dipastikan tersingkir alias gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024 setelah takluk dari Filipina pada matchday 4 grup B,
Sabtu, 21 Desember 2024. Malam waktu Indonesia Barat sebelum laga melawan Filipina, ranking FIFA Timnas Indonesia sudah turun dari 125 ke 127. Kini, setelah kekalahan 0-1 berkat gol penalti BJRN Martin Christensen, anak asuh Shin Tae-yong kembali harus merosot lagi ke posisi 130 dunia. Adapun selama Piala AFF 2024, Timnas Indonesia hanya meraih satu kemenangan, yakni kalah mengalahkan Myanmar. Dua kekalahan didapat dari Vietnam dan Filipina, sedangkan satu laga lainnya menghadapi Laos berakhir imbang. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan satu target Timnas Indonesia melenceng di penyisihan grup Piala AFF 2024. Tim berjulukan Garuda itu gagal mengalahkan Timnas Laos. Timnas Indonesia hanya bisa bermain imbang 3-3 kontra Laos dalam matchday kedua grup B Piala AFF 2024 pada 12 Desember 2024. Padahal, tim Garuda ditargetkan untuk menang. Sementara itu, dua hasil lainnya Timnas Indonesia di grup B Piala AFF 2024 sudah sesuai perkiraan Erick Thohir. Tim Garuda menaklukkan Timnas Myanmar 1-0 pada 9 Desember 2024 dan keok 0-1 dari Timnas Vietnam, Minggu 15 Desember. Saya sudah sampaikan bahwa setiap kami mengirim tim, kami mempunyai target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbola, ujar Erick Thohir. Melawan Myanmar dan Laos wajib menang. Melawan Vietnam, seperti hitungan, kalah terhormat kalau bisa seri luar biasa, ucap Erick Thohir, yang juga Menteri BUMN RI ini. Ketika menghadapi Vietnam, pemain-pemain menunjukkan yang permainan yang baik. Belum maksimal baik ada kesempatan jadi baik, imbu Erick Thohir. Erick Thohir mengingatkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk mengalahkan Timnas Filipina dalam matchday terakhir grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, 21 Desember 2024. Timnas Indonesia memang sedang harap-harap cemas. Buntut pencapaian sejauh ini di grup B Piala AFF 2024, tim Garuda bisa saja gagal lolos ke semifinal. Dalam klasemen sementara grup B, Timnas Indonesia menduduki peringkat kedua dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Hoki Caraka dan kawan-kawan unggul 2 angka atas Filipina yang baru bermain 2 kali. Jadi, saya akan minta lagi ke seluruh tim untuk kembali sama-sama bersatu. Pelatih juga fokus ke targetnya, melawan Filipina harus menang, jelas Erick Thohir. Hasil dan klasemen grup B. Hasil grup B. Senin, 9 Desember 2024. Myanmar 0-1 Timnas Indonesia. Laos 1-4 Vietnam. Kamis, 12 Desember 2024. Filipina 1-1 Myanmar. Timnas Indonesia 3-3 Laos. Minggu, 15 Desember 2024. Laos 1-1 Filipina. Vietnam 1-0 Timnas Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Setuju dengan keputusan ini? Atau punya pendapat lain? Yuk, share di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kita, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Timnas Indonesia sedang terjepit, menyusul kekalahan 0-1 dari Timnas Vietnam pada matchday ketiga grup B Piala AFF 2024. Sebelumnya, skuad Garuda juga menuai hasil mengecewakan usai ditahan imbang 3-3 oleh Timnas Laos. Praktis, armada Shin Tae-yong baru mengemas satu kemenangan dari Myanmar pada laga pertama. Mengantongi 4 poin, Indonesia bertengger di posisi kedua. Jika ingin lolos otomatis ke semifinal, kemenangan adalah harga mati. Sebaliknya, jika kalah atau imbang, Indonesia menggantungkan nasibnya kepada pertandingan lain dan itu jelas ngeri-ngeri sedap. Di atas kertas, Indonesia lebih berpeluang memenangkan duel yang rencananya bakal mentas di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024, malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selain mendapat dukungan dari ribuan pendukung setianya, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan pastinya bertekad mempertahankan hegemoni Timnas Indonesia atas Filipina. Sejak 1958, kedua negara setidaknya sudah bersua 27 kali di semua ajang kompetisi. Hasilnya, Indonesia masih jauh lebih superior dengan 20 kemenangan, sekali kalah, dan 6 laga lagi berakhir imbang. Namun itu tak lantas membuat anak-anak asuh Shin Tae-yong lupa daratan, terlalu jemawa, serta anggap remeh. Hasil imbang 3-3 kalah menjadi